Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Mas Boyamin, ada sejumlah pejabat daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Apakah menurut Anda ini bisa menjadi pintu masuk untuk melihat apakah ada indikasi keterlibatan pejabat pemerintah pusat dalam kasus ini? Dalam istilah tambang itu ada istilah paling populer, Fitri, namanya dokter alias dokumen terbang. Jadi orang seakan-akan punya segala perizinan, seakan-akan dia nambang. Tapi sebenarnya nggak nambang, lahan aja misalnya punya pun nggak ada isinya. Dan kalau dicek dari satelit aja nggak ada aktivitas nambang itu. Lah, dari mana barang itu dia terus punya barang tambang? Ya dari paling tidak nadah gitu, dari orang-orang yang ilegal, atau bahkan dia sendiri yang juga ilegal ngambil dari miliknya orang yang punya izin atau milik negara gitu. Dalam kasus di Sultra, Sulawesi Tenggara itu juga terjadi seperti itu dan sudah diproses, dan bahkan mantan dirjen di Kementerian SDM juga jadi tersangka, terdakwa, dan kemarin divonis bersalah meskipun masih banding lah, asas praduga tidak bersalah misalnya gitu. Tapi apapun itu ada proses-proses itu. Jadi kalau tambang timah pun sama, untuk bisa dijual ke luar negeri itu harus ada istilahnya tahu dan dipastikan asal usul barang. Nah, barang ini dari mana? Lah kalau ini diduga mengambil dari lahannya atau di konsesinya PT Timah gitu, lah berarti ini kan dicuri, istilahnya begitu, dicuri orang lain dan kemudian diserahkan kembali ke oknum PT Timah, seakan-akan itu membeli dari pihak luar. Padahal itu barangnya PT Timah diduga loh ya. Tapi kemudian bahasanya ini tadi diduga terjadi pencurian, tapi diduga ada dugaan oknum yang berkong-kalingkong, pura-pura nggak tahu atau bahkan menyetujui, terus seakan-akan itu di luar konsesi tambang, terus kemudian dibeli gitu. Nah, untuk membeli ini kan harus dicek barang ini dari mana sebenarnya gitu. Nah, barang ini kan diduga ya dari dalamnya sendiri, bukan dari tambang yang ini ya. Nah, itulah namanya dokumen terbang. Nah, dokumen terbang ini kan gampang kalau kita melihat pernah kejadian di Sultra itu, dicek dari citra satelit aja di lahan yang dikatakan milik perusahaan swasta tadi nggak ada satu alat berat pun yang beraktivitas nambang, tidak ada aktivitas sama sekali, dan itu bisa dicek setahun misalnya. Itu betul-betul tidak ada dan lahannya masih utuh gitu, dan isinya sebenarnya kalau dicek beneran tidak ada. Nah, artinya kalau melihat dari konstruksi perkara itu nanti dia. Oke, Mas Boyamin, artinya dilihat dari konstruksi perkara dan kemudian indikasi-indikasi dari keterangan tersangka dan juga saksi ini, perkembangan ataupun pengembangan kasus ini masih sangat memungkinkan untuk adanya tersangka baru, seperti kemudian ada pemeriksaan Sandra Dewi juga sebagai saksi untuk hari ini ketika kemudian didalami asal-usul kepemilikan hartanya. Sangat mungkin untuk melebar ke kanan, ke kiri, ke atas, itu sangat mungkin. Karena itu tadi, ini kan masih oknum pejabat daerah. Oknum pejabat pusat apakah tidak terlibat? Ya, itu tugasnya Kejaksaan Agung. Kalau format di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara aja bisa membawa mantan dirjen di Kementerian SDM, nah masa Kejaksaan Agung tidak akan sama dengan itu minimal atau bahkan lebih lagi gitu. Jadi ini menurut versi saya dari sisi pengusaha ada yang lebih besar sebagai owner benefit gitu, yang dia pemilik sesungguhnya. Di oknum pejabat saya kira nggak mungkin kalau tidak ada ya, atau dugaan lah itu pemerintah oknum di pusat gitu, Fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.